Kitab ini kitab yang paling tua, gitu ya. Kitab yang paling tua yang membahas tentang tabaqat dan tarajim, tentang masalah tabaqat ulama, tingkatan-tingkatan para ulama dari generasi ke generasi, wat tarajim, dan juga biografi-biografi para ulama saat itu yang ada di kota Yaman, di negara Yaman maksudnya ya. Kitab ini adalah kitab yang sudah komprehensif membahas para ulama di sejak zamannya Rasulullah sampai ke tahun 586. Nah, nanti coba kita cek teman-teman ya. Apakah ulama-ulama dari keluarga Ba'alawi yang diklaim oleh keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka adalah para ahli faqih, para ahli mujtahid? Apakah termaktub, tercatat di kitab ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita yang halal yang barokah ya, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan diselamatkan dari segala mara bahaya, baik diri kita, keluarga kita ya, dan usaha kita khususnya. Dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini 2 hari ini saya baca kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Di kitab Tabaqat Fuqaha Yaman ini belum hatam sih ya, belum hatam, baru awal-awal saja. Jadi kitab Tabaqat Fuqaha Yaman ini adalah kitab tabaqat dan tarajim yang paling awal dikarang oleh ulama yang berkaitan dengan masalah biografi. Jadi biografi ulama dan tabaqat, tingkatan-tingkatan para ulama dari generasi ke generasi. Jadi 100 tahun pertama itu ada ulama siapa saja, 100 tahun kedua ada ulama siapa saja, begitu sampai ke abad ke-5. Ini kan wafatnya tahun 500-an, hampir di penghujung 500 tahun. Nah, kalau saya baca di awal, saya baca dari awal kitab ini, kitab Tabaqat ini adalah kitab yang paling awal, karangan kitab yang menjelaskan tentang biografi para ulama ya, biografi para ulama, maksudnya biografi para ulama dari zaman ke zaman, sejak zamannya Rasulullah ngutus sahabat ke Madinah sampai ke penghujung abad ke-5. Nah itu. Nah, kalau di abad ke-5 itu berarti keluarga Ba'alawi sudah ada dong ya, sudah ada, karena kan menurut catatan mereka itu kan Abdullah atau Ubaidillah hidup pada abad ke-5 ya kan ya. Jadi Abdullah dan Ubaidillah hidup pada abad ke-5 hijrah, abad keempat ya, abad keempat sampai abad ke-5. Ya, tentunya kitab ini artinya sudah terekam jejaknya, seharusnya ya, seharusnya sudah terekam jejaknya mereka, karena kan menurut keluarga Ba'alawi, Ahmad bin Isa adalah seorang imam, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa adalah seorang imam faqih, bahkan dikatakan sebagai mujtahid. Jadi dari abad ke-4 sampai abad ke-7, jadi abad ke-4 sampai abad ke-7 Hijriyah
mereka para leluhurnya dari zamannya Ahmad bin Isa sampai Al-Faqih Muqaddam itu mereka disebut sebagai orang-orang yang ahli fikih, imam mujtahid. Jadi imam mujtahid mereka, artinya mereka seorang ulama yang faqih kan ya. Nah, cuman karena saya belum hatam kitab ini teman-teman, jadi tetap ikutin aja nanti apa yang saya terangkan. Yang jelas teman-teman, dari muqaddimah ini di sini dijelaskan bahwasanya kitab yang dikarang oleh Ibnu Samur Al-Ja'di ini, Al-Ja'di ya. Jadi kitab yang dikarang oleh Ibnu Samur Al-Ja'di adalah min aqdamil musannafat al-yamaniyah fi hadal maudu'. Karangan yang paling awal, karangan kitab bangsa Yaman. Jadi orang karangan kitab Yaman yang paling awal yang menjelaskan tentang hadal maudu itu maksudnya adalah tentang tabaqat, tentang generasi dari para ulama di sana. Jadi artinya gini teman-teman ya. Kitab ini kitab yang paling tua gitu ya. Kitab yang paling tua yang membahas tentang tabaqat dan tarajim, tentang masalah tabaqat ulama, tingkatan-tingkatan para ulama dari generasi ke generasi, wat tarajim, dan juga biografi-biografi para ulama saat itu yang ada di kota Yaman, di negara Yaman maksudnya ya. Karena saya jelaskan bahwasanya pengarang kitabnya ini yaitu Ibnu Samur Al-Ja'di itu mengatakan menjelaskan, jadi bahwasanya beliau sudah istaw'aba fihi sahibat tarajimil fuqaha al-yamaniyin mundu duhuril Islam hatta sana 586 Hijriah takriban, perkiraan. Artinya kitab Tabaqat Fuqahaul Yaman ini merupakan kitab yang sudah komprehensif di dalam menjelaskan ini gini ya. Jadi kitab yang sudah komprehensif menjelaskan para pakar fikih, karena ini adalah Tabaqat Fuqahaul Yaman. Jadi orang-orang yang ahli fikih di negara Yaman saat itu ya, dari zamannya Rasulullah sampai ke tahun 586 Hijriah. Jadi komentar dari Syekh Fuad Sayyid dari Mesir itu, kitab ini adalah sudah komprehensif di dalam menjelaskan biografi-biografi para ulama Yaman sejak zaman Islam awal-awal sampai tahun 586 Hijriah perkiraan. Dan ini ya, wa kana marji'a man ba'dahu minal muallifina fi kutubit tabaqati wat tarajim. Dan kitab ini menjadi referensi induk ya orang-orang setelahnya dari setelahnya Al-Ja'di. Ya kan, kayak katanya yang saya sampaikan di video sebelumnya kan, bahwa ini adalah kitab yang pertama kali ketika ingin melihat biografi ulama di kota di negara Yaman, maka rujukannya ke kitab ini gitu. Rujukannya ke kitab Tabaqat ini. Jadi orang-orang yang pengen belajar atau orang-orang para pengarang biografi para ulama, ensiklopedi para ulama dan biografi para ulama di negara Yaman saat itu, ketika ingin membuat kitab Tabaqat maka merujuknya ke kitab ini, karena dijelaskan wakana marji'a man ba'da, wakana, dan kitab Tabaqat Fuqahaul Yaman itu menjadi rujukan orang-orang setelahnya Al-Ja'di dari minal muallifin, dari orang-orang yang mengarang kitab tentang fi kutubit tabaqat wat tarajim. Nah itu. Jadi sebenarnya
kitab ini adalah kitab yang sudah komprehensif membahas para ulama di sejak zamannya Rasulullah sampai ke tahun 586. Nah, nanti coba kita cek teman-teman ya. Apakah ulama-ulama dari keluarga Ba'alawi yang diklaim oleh keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka adalah para ahli faqih, para ahli mujtahid? Apakah termaktub, tercatat di kitab ini? Tetap simak terus lanjutan dari apa yang saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.